Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ya teman-teman, ingin Ya, mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami. Langsung aja ya, protokol jaringan dalam layar aplikasi. Protokol jaringan yang beroperasi di lapisan aplikasi memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Memungkinkan berbagi layanan dan interaksi melalui internet. Next. Oke, HTTP. HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol yang fungsinya memungkinkan transfer data antar klien, misalnya web browser dan server, misalnya situs web, untuk mengakses dan menampilkan halaman web, gambar, video, dan konten digital lainnya. Contoh, untuk contoh nih, ketika Anda membuka website, browser Anda menggunakan HTTP untuk meminta halaman web dari server. Server kemudian mengirimkan halaman web ke browser Anda, sehingga Anda dapat melihat kontennya. Oke, ya selanjutnya ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang fungsinya SMTP memungkinkan pengiriman dan penerimaan email antar server email. Ini menangani routing dan pengiriman email ke tujuan yang benar. Contohnya, ketika Anda menulis email dan mengirimkannya, klien klien email Anda menggunakan SMTP untuk mengirim email ke server email. Server email kemudian meneruskan email tersebut ke server email penerima. Next, selanjutnya FTP atau File Transfer Protocol. Yang apa terus? Yang pertama upload FTP memungkinkan pengguna untuk mentransfer file dari komputer mereka ke server. Ini memungkinkan untuk berbagi file, mengunggah data atau menyimpan cadangan. Yang kedua, download. FTP memungkinkan pengguna untuk mengunduh file dari server ke komputer mereka. Ini memungkinkan untuk mendapatkan file, program, atau data yang disimpan di server. Kemudian masuk ke DNS atau Domain Name System. DNS memiliki fungsi menerjemahkan nama domain yang mudah diingat, misalnya google.com, ke alamat IP numerik, misalnya nomor IP 172.217.117.142 yang digunakan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada contohnya. Ketika Anda mengetik google.com di browser Anda, DNS mencari alamat IP yang sesuai untuk server Google. Setelah menemukannya, browser Anda dapat terhubung ke server dan memuat halaman web tersebut. Dan next. Kemudian ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP memiliki fungsi secara otomatis memberikan alamat IP, subnet, mask, dan informasi konfigurasi jaringan lainnya ke perangkat dalam jaringan. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa memerlukan konfigurasi manual. Nah, contohnya, ketika Anda menghubungkan komputer ke jaringan, DHCP server akan memberikan alamat IP unik ke komputer Anda sehingga Anda dapat terhubung ke jaringan yang mengakses internet.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.